Izin apakah eh, Sudah kelihatan? sudah kelihatan ya? Iya. Baik, izin terkait ketentuan Surat Edaran Kepala BK nomor 9 tahun 2024. Ini sudah clear ya, di judulnya adalah penjelasan tambahan terkait pelaksanaan Peraturan BK nomor 3 tahun 2025. Jadi bukan ketentuan pelaksanaan terkait Peraturan BK nomor 11 tahun 2023 sebelumnya atau ketentuan lainnya. Jadi ini kita mendasarkan pada ketentuan Permenpan 1 tahun 2023 dan juga Peraturan BKN nomor 9 tahun 2024. Nanti coba saya jelaskan latar belakang satu substansi dan juga akan Terkayaknya dikaitkan. nomor 3 tahun 2023 kan, Pak? Oh iya, Nih, nomor 3 tahun 2023 izin. kita belum Kok move jadi on nih. tahun 2025 ini? Mohon maaf. Oh, 3 apa, tahun apa. 2023. Siap, siap. Ini tahun ini masih 2024 ya Bu Bena. Udah ke Iya, 2025. makanya belum belum move on nih kayaknya. Iya. Justru ini kita harus sudah anu Pak Bu Mirna harus sudah menangkap nih isu RPP eh, apa Undang-Undang Nomor 20. Jadi udah 2025 udah siap saja gitu kan. Baik, ini beberapa dasar hukumnya, izin Bapak Ibu, terkait peraturan atau substansi yang kami tuangkan. Yang pertama, terkait pengangkatan pertama, ini kami coba untuk menekankan bahwa ini sudah jelas sebenarnya di SMN PAN yang menjelaskan terkait ketentuan perubahan peraturan pemerintah nomor 11 dan juga perubahannya di peraturan pemerintah nomor 17. Nah, bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama ini harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS. Ini kita hanya menegaskan saja untuk bisa menguatkan bahwa khusus untuk pengangkatan pertama, jadi kita Bapak Ibu ada 4+2 ya, ada 4+2 mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Nah, khusus untuk yang pengangkatan pertama, ini adalah untuk mereka yang calon PNS yang formasinya adalah jabatan fungsional. Karena kenapa di substansi ini kita jelaskan? Karena kita akan mengatur ke substansi berikutnya. Ternyata dampak dari ketentuan substansi sebelumnya ini ada sampai dengan saat ini jabatan-jabatan fungsion CPNS yang sudah menjadi PNS yang formasinya adalah jabatan fungsional ini belum diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Sehingga kita akan mengatur bahwa proses pengangkatan kepada yang bersangkutan ini adalah mekanisme pengangkatan pertama. Apa konsekuensi dari pengangkatan pertama tersebut ya Bapak Ibu? Jadi tadi saya sudah ceritakan bahwa ada 4+2 mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Di setiap 4 mekanisme tadi dan plus 2 tadi, ini berbeda-beda nih cara masuknya. Nah, kalau pengangkatan pertama, konsekuensi cara masuknya adalah yang pertama, dia adalah sebagai calon PNS yang formasi jabatan fungsional. Sehingga pada saat dia diangkat, ini tidak perlu lagi uji kompetensi. Tidak perlu lagi meminta formasi. Karena itu sudah melekat. Jadi yang bersangkutan sudah dianggap memenuhi kompetensi pada saat lulus sebagai CPNS dengan batas kompetensi bidangnya tersebut. Jadi tidak perlu uji kompetensi pengangkatan. Yang kedua, ini perlu formasi lagi karena yang bersangkutan ini formasinya sudah dari awal dulu pada saat dia melamar CPNS sudah disediakan. Kira-kira seperti itu konsekuensinya. Yang kedua, substansinya adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dilakukan bersamaan dengan pengangkatan PNS, dikecualikan bagi jabatan fungsional
yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait jabatan fungsionalnya. Substansi yang kedua, ini Bapak Ibu izin, sebenarnya ini sudah diatur dalam ketentuan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 yang merupakan penjelasan teknis terkait peraturan Menpa nomor 13 tahun 2019. Nah, sehubungan peraturan BKN nomor 11 tersebut dicabut dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, ini kita sebenarnya ingin mendorong, karena ternyata di lapangan ada beberapa CPNS yang formasinya jabatan fungsional ternyata juga tidak kunjung diangkat dengan alasan satu hal dan lainnya. Padahal itu di Permenpan 1, bagaimana merefer di Permenpan Peraturan Pemerintah nomor 17, ini harus segera diangkat karena akan berkonsekuensi di ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Pada yang bersangkutan ini tidak akan diberikan kenaikan pangkat jenis apapun, kenaikan pangkat reguler ataupun kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, jadi tidak bisa. Jadi kepada yang bersangkutan ini harus diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya jika akan terus dikembangkan karirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita melihat ke proses pengembangan karir pejabat fungsional tersebut. Karena satu, bahwa saat ini sudah dilakukan proses perolehan angka kredit dengan konversi predikat kinerja, maka ini akan berdampak kepada pengembangan karir jabatan fungsional dengan disandingkan jabatan yang lainnya. Jadi arahan pimpinan pada saat itu jangan sampai ketika seseorang duduk dalam jabatan fungsional, justru karirnya malah terhambat dibandingkan dengan jabatan lainnya. Kalau kita melihat saat ini masih ada pangkat golongan ruang, maka bagi calon PNS yang dia tidak formasinya adalah jabatan fungsional atau non-fungsional, dia akan bisa naik pangkat itu 4 tahun terhitung TMT pengangkatan CPNS-nya. Jadi 4 tahun kemudian dari TMT CPNS-nya yang bersangkutan bisa naik pangkat. Nah, ini berbeda dengan pengangkatan jabatan fungsional. Dari ketentuan sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Bisa jadi karena perolehan angka kredit dari butir-butir kegiatan, ini pejabat fungsional, mohon maaf, CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional, ini justru malah tertinggal kenaikan pangkatnya dengan jabatan pelaksana tersebut. Karena ada yang mengumpulkan angka kreditnya terkendala, atau memang ada yang dia mengumpulkan angka kreditnya konsisten sehingga bisa sama atau bisa lebih cepat dari jabatan pelaksana. Nah, karena basisnya sekarang adalah predikat kinerja, konversi predikat kinerja, maka kalau misalkan baik itu pejabat fungsional maupun pejabat pelaksana yang dia kinerja so-so saja atau baik-baik saja, seharusnya karirnya pun sama. 4 tahun ke depan ini bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, sehingga kita dorong nih, jangan sampai ada pejabat fungsional yang karena tanda kutip mungkin pengelola kepegawaiannya lupa atau mungkin karena satu hal dan lainnya, ini tidak diangkat sehingga akan berakibat nih kepada karir yang bersangkutan, sehingga malah naik pangkatnya akan menjadi lebih lama. Sehingga kita dorong, sudah kalau seperti itu, maka supaya tidak terjadi PR di kemudian hari bagi pengelola kepegawaian, pada proses pengangkatan pengambilan sumpah janji PNS, ini dimungkinkan pengambilan sumpah janji, pengambilan pelantikan menjadi fungsionalnya. Sehingga pengembangan karir pejabat fungsional tersebut ini bisa optimal. Jadi tidak terkendala lagi, kok teman saya bisa naik pangkat 4 tahun kemudian, ya yang non-PNS, kok saya sebagai pejabat fungsional kok malah karirnya tidak smooth seperti pejabat non-fungsional. Nah, ini kita coba untuk menghindarkan hal-hal seperti itu pada substansi yang kedua.
Ternyata Bapak Ibu ini di lapangan terjadi, masih terjadi. Ketika pengangkatan itu terhitung mulai tanggal setelah uh, Permenpan 1 tahun 2023 diundangkan. Nah ini mudah-mudahan ke depan ini bisa simultan, terutama ini kan sudah jalan hampir 1 tahun lebih ya, dan mudah-mudahan sudah hampir mau 2 tahun, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih smooth terkait pengangkatan jabatan fungsional dari CPNS yang formasinya atau lowongan kebutuhannya dari jabatan fungsional. Nah, ini kami memberikan beberapa ilustrasi atau contoh supaya bisa dipahami lebih lanjut bahwa kita tuangkan TMT-nya ya, bahwa supaya lebih clear, tidak ada pertanyaan kembali. Boleh nggak TMT-nya PNS-nya 16-2023, berarti pengangkatan jadi fungsionalnya 16-2023, boleh berarti ya. Kecuali ini ternyata masih mengikat nih beberapa jabatan fungsional yang diatur dalam undang-undang. Ini yang kami ketahui ini ada 4 jabatan fungsional saat ini yang memang masih harus mensyaratkan diklat. Jadi mau tidak mau, karena di Permenpan sebelum perubahan Permenpan 1, ini masih juga mensyaratkan untuk diklat seperti polisi kehutanan, maka kami memberikan contoh yang kedua, bahwa walaupun yang bersangkutan sudah 1 tahun dari CPNS ke PNS, maka tidak serta-merta bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional polisi kehutanan alih pertama. Karena kenapa? Karena di undang-undangnya dan juga di Permenpan pembentukan jabatan fungsionalnya ini masih mempersyaratkan untuk diklat. Jadi kalau tidak salah ada 4 jabatan fungsional yang masih mempersyaratkan pengangkatan pertamanya ini harus diklat terlebih dahulu. Sedangkan jabatan fungsional yang lainnya, jadi kita mendata paling tidak saat ini ada 283 jabatan fungsional pasca konsolidasi dan simplifikasi. Jadi sebelumnya, sebelum konsolidasi dan simplifikasi itu ada 291 jabatan fungsional. Dan setelah ada beberapa jabatan fungsional di instansi pembina melakukan konsolidasi dan simplifikasi, ini di data kami ada saat ini 283 kurang lebih ya. Mungkin ada juga yang sudah melakukan proses konsolidasi kemudian. Kemudian Bapak Ibu, terkait substansi yang ketiga. Substansi yang ketiga ini adalah bahwa pejabat fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama dan memiliki pangkat golongan ruang 1 tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjang jabatannya, diberikan angka kredit pemenuhan sebesar kebutuhan angka kredit untuk menduduki golongan ruangnya. Ini maksudnya adalah bahwa ada seorang CPNS yang formasinya jabatan fungsional, yang bersangkutan melamar jabatan fungsional analis SDMA misalkan. Nah ternyata di instansinya untuk formasi jabatan analis SDMA ini mensyaratkan harus S2. Walaupun di ketentuan Permenpannya itu analis SDMA ahli pertama ini boleh diduduki atau boleh dilamar dari paling minimal kualifikasi pendidikannya S1. Sehingga ketika yang bersangkutan lulus, diangkat jadi CPNS, yang bersangkutan jabatannya analis SDMA, kemudian pangkat golongannya adalah 3B. Nah, pada saat diangkat dalam jabatan fungsional dengan analis SDMA ahli pertama, maka yang bersangkutan pangkat golongannya 3B. Kan akan muncul nih pertanyaan, yang bersangkutan untuk bisa naik jenjang jabatan ke ahli muda atau naik pangkat ke 3C, butuh angka kredit berapa? Sedangkan di ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 terkait kumulatif angka kredit, bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, yang
pangkatnya dimulai dari 3A, ini butuh angka kreditnya adalah 100. Nah, ini akan jadi masalah bagi yang bersangkutan. Ketika dia harus mengumpulkan angka kredit 100, berarti logikanya di 3B-nya, kalau dia predikat kinerjanya baik-baik saja, maka butuh 8 tahun. Dan ini sebenarnya tidak selaras dengan pengembangan karir di pangkat golongan ruangnya. Sehingga di substansi ini kami berikan bahwa untuk kondisi seperti tadi, maka yang bersangkutan sudah punya angka kredit pemenuhan sebesar 50 angka kredit. Dikarenakan di ketentuan Permenpan 1 dan Permen BK nomor 3 tahun 2023, pada saat pengangkatan pertama, ini tidak dituangkan angka kredit awalnya. Jadi kuncinya ya Bapak Ibu, mohon untuk diingat bahwa pasca Permenpan 1 dan Permen BK nomor 3 tahun 2023, pengangkatan jabatan fungsional dari pengangkatan pertama, yakni CPNS Formasi Jabatan Fungsional, ketika diangkat dalam jabatan fungsional, ini kita tidak menuangkan angka kredit awalnya. Jadi kapan yang bersangkutan diberikan angka kredit? Nanti akhir tahun ketika yang bersangkutan sudah duduk dalam jabatan fungsionalnya. Sehingga kita rinci nih Bapak Ibu. Kepada yang bersangkutan, Saudara Nazar dengan kondisi yang seperti tadi, maka diberikan angka kreditnya nanti nih, di akhir tahun ketika yang bersangkutan sudah duduk dalam jabatan fungsionalnya. Yang pertama, kita berikan angka kredit sebesar 12,5 dari calon PNS-nya. Ini cara menuangkan dari calon PNS sampai PNS ini sudah tertuang nih Bapak Ibu di Perban BK nomor 3 tahun 2023, sehingga muncul angka kredit 12,5. Kemudian angka kredit pemenuhan golongan ruang 3B seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini sebesar 50 angka kredit. Kemudian konversi predikat kinerja dari mana? Dari saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan. Yakni kalau di sini kan 1 Agustus 2023 diangkatnya ya, berarti yang konversi predikat kinerjanya dari Agustus 2023 sampai Desember 2023. Ada pertanyaan yang masuk ke kami. Pak Dadi, untuk yang kondisi nomor 3, ini kondisi per TMT kapan? Jadi, untuk yang nomor 3, ini dapat diberlakukan substansi tersebut. Ini adalah untuk yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama setelah peraturan Menpan 1 atau peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini berlaku. Jadi memang instansi pembina juga rekomendasinya sudah mengacu kepada Permenpan 1 dan Permen BKN nomor 3 tahun 2023. Dan juga pengangkatannya juga setelah berlakunya Permenpan 1 dan juga Permen BKN nomor 3 tahun 2023. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Pak, lalu bagaimana kalau misalkan pejabat fungsional yang memang dia dimulai dari ahli pertama golongan 3B? Apakah masuk dalam substansi nomor 3? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dokter. Dia kan ahli pertama dimulai dari 3B. Kemudian nurse, kemudian apoteker, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang kondisi seperti tadi, ini kita kembalikan ke peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda yang dimulai dari pangkat golongannya 3B, maka membutuhkan kredit 50. Sehingga kondisi yang tadi untuk substansi nomor 3 ini tidak masuk ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena sudah clear di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Sehingga kita tidak perjelas lagi terhadap kondisi seperti tadi. Kemudian kita masuk pada kondisi yang keempat.